Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwah dan akhwat sekalian, azza Allah wa iyyakum, dan para pemirsa yang masih setia mendengarkan kajian kita dari jarak jauh. Kita masih kajian di masjid yang masih mendengarkan kajian kita dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq, daerah Kabupaten Gorontalo. Kita sapa semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kita selama ini dan melipat gandakannya, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan 3 perkara ini adalah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, berharap agar Allah menerima amalan kita dan melipat gandakannya. Yang ketiga apa? Ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu tujuan. Jadikan itu tujuan hidup ya ikhwan dan akhwat sekalian. Yang pertama, bagaimana kita hidup di dunia ini bisa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, hidup di dunia cuma dosa tetap bertambah kan. Dalam artian jangan sampai bertambah dan kita tidak diampuni dosa, atau menambah dosa sengaja tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan tujuan utama kita, bagaimanapun kita hidup, seperti apapun hidup di mana kita, apa yang kita kerjakan, silahkan. Yang penting dosa-dosa kita ini bagaimana agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana amalan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda keselamatan bagi seorang hamba, yang dimana dosanya diampuni, yang kedua pahalanya amalannya diterima. Kemudian yang ketiga, ilmu yang dia pelajari, ilmu yang menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Akhsarul Mukhtasarat, suatu kitab yang membahas tentang kumpulan fatwa Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang sudah disusun sedemikian rupa menjadi susunan yang instan, sudah ditata rapi oleh para ulama sesuai dengan tingkatannya. Jadi tingkatan yang kita pelajari ini adalah tingkatan pemula. Orang yang ingin mendalami mazhab Hambali, hendaknya dia mempelajari, dan ini dinasihatkan oleh sejumlah para ulama untuk mendahului mempelajari kitab Akhsarul Mukhtasarat. Akhsarul Mukhtasarat. Tayyib, sebenarnya kitab ini ya ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kitab yang diracik, disusun oleh para ulama untuk yang mutakhassis. Jadi para penuntut ilmu itu dibagi menjadi 2, ada yang mutakhassis, ada yang mutsaqqaf. Mutakhassis yaitu orang yang ingin mempelajari bidang ilmu, ingin menjadi ahli di bidangnya. Nah, ini belajarnya secara apa? Bertahap, dan ada metode khusus supaya dia bisa menjadi ahli, latihan-latihan dan seterusnya. Adapun mutsaqqaf ya sekedar tahu aja, bisa diamalkan, paham, amalkan, dakwahkan, cukup. Kalau mutakhassis ingin belajar, ingin jadi ahli di bidangnya.
Taib, dua-duanya bermanfaat, artinya dua-duanya baik selama dia masih belajar, masih berada di majelis ilmu, masih mau belajar. Yang jadi masalah ini tidak mau belajar. Taib, walaupun demikian ya ikhwan, kitab ini walaupun disusun oleh para ulama, kitab-kitab yang semisal diantaranya kitab ini yang ditulis oleh Syekh, oleh Imam Muhammad bin Balban rahimahullahu taala untuk mutakhassis, orang yang ingin mendalami fikih mazhab Hambali agar dia ahli di bidangnya, di bidang ilmu fikih. Walaupun ini khusus, maka insya Allah tidak bermudarat kalau dipelajari untuk semua orang insya Allah. Tentunya dengan penjelasan yang benar sesuai dengan mazhab. Jadi jangan sampai kita belajar kitab mazhab tapi penjelasannya bukan sesuai mazhab itu. Misalnya belajar Akhsarul Mukhtasarat, dibaca kitabnya kemudian penjelasannya nyaplok dari Syafi'i, nyaplok dari Maliki, nyaplok dari Hanafi. Ini tidak benar. Kalau Hambali ya Hambali, pahamnya agar fokus, tidak tercabang. Karena manusia itu kalau cabang banyak, awal belajar langsung perselisihan pendapat, tidak berpaham dia. Matang belum saatnya nanti. Itu sama dengan orang yang membangun atap dan seterusnya, penyempurnaan yang lain, finishing dan yang lainnya. Baik. Ya ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya masih tersisa sedikit dari pembahasan tentang air. Baik, kita ulang, tidak mengapa. Jadi air, kita ulang penjelasan yang sebelumnya sebagai bahan murojaah. Air terbagi menjadi 3. Yang pertama air tahur, yang kedua tahir, yang ketiga najis. Apa itu air yang tahur? Adalah air yang suci pada dirinya dan bisa mensucikan. Apa maksudnya bisa mensucikan? Bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis. Itu yang dimaksud mensucikan. Itu air yang tahur. Nah itu hukumnya, hukum dari air yang tahur, dia suci dan mensucikan. Namun bagaimana bentuknya, seperti apa air yang tahur? Nah air yang tahur ini yaitu air yang masih asli, al-baqi ala khilqatihi, sebagaimana perkataan beliau, wa huwal baqi ala khilqatihi. Air yang masih bentuk ciptaan aslinya. Ya air ya bening. Itu air yang tahur. Baik ciptaan aslinya ini memang Allah ciptakan seperti itu, alami, ada yang panas, ada yang dingin, ya kan? Ada yang asin, ada kan air yang memang panas, keluar panas, hangat, ya kan? Dia tetap tahur. Ada juga air yang dingin, seperti air yang di daerah yang dingin, seperti di apa sana, di Jepang musim dingin ya airnya dingin semua, bagian timur tengah. Kemudian air yang asin seperti air laut, tetap pada penciptaannya asli penciptaannya ya dia tahur. Kemudian di sana ada air yang air yang sesuai asli penciptaannya, air yang panas, dingin, air yang asin, air yang tawar. Baik. Dan air yang tahur ini kemarin pada pertemuan kemarin kita bagi menjadi 2. Artinya ya, Masya Allah, jazakallahu khairan, asran. Sesuai bentuknya, ada yang masih asli, belum terjadi perubahan. Ada yang sudah terjadi perubahan. Ada yang masih asli, masih bening. Ada yang sudah berubah, tapi masih air yang tahur. Paham ini? Jadi tetap air tahur itu ada yang masih asli, ada yang sudah berubah tapi tetap tahur.
Nah, yang sudah berubah ini seperti apa? Seperti air yang sudah lama tergenang, tersimpan. Tergenang dia lama, setahun 2 tahun, biasa sudah mulai memerah tuh. Nah, tapi tetap dia tahu suci. Selama tidak ada najis yang masuk, tidak ada benda yang memang sengaja dimasukkan ke situ, air susu atau air apa. Nah, perubahannya karena lama disimpan, atau berubahnya itu termasuk air yang tahur yang sudah berubahnya itu karena benda yang memang jatuh di situ bukan disengaja, seperti apa? Dedaunan, lumut yang memang hidup di situ, ikan yang hidup di situ. Paham ini? Nah, ada air misalnya di kolam sudah mulai airnya jadi berwarna apa? Kehijauan. Karena apa? Lumut-lumut yang tumbuh di situ. Kita katakan air ini masih air tahur. Tapi tahur secara hukman, secara hukum. Walaupun aslinya sudah berubah itu. Paham ini? Nah, kemudian dari sisi hukum taklif, air tahur ini tadi dari sisi bentuk, dari sisi taklif, hukum taklif. Apa itu hukum taklif, Ustaz? Hukum taklif ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Itu namanya hukum taklif. Paham ini? Nah, jadi hukum syar'i ada 2, ada hukum taklif dan ada hukum wad'i. Taklif sudah tadi. Nah, kenapa disebut taklif? Karena ada pembebanan, sifat pembebanan, wajib harus dilakukan. Sunnah dilakukan, ada perintah tuntutan cuma tidak sampai wajib. Haram dituntut untuk ditinggalkan. Jadi taklif artinya hukum yang di dalamnya ada sifat pembebanan, dibebani untuk dilakukan atau untuk ditinggalkan. Hukum wad'i adalah tidak ada pembebanan di dalam. Hukum wad'i ini dia berkaitan dengan tanda. Berkaitan dengan tanda akan adanya hukum. Adanya dia sebagai tanda munculnya hukum. Hukum wad'i ini seperti apa? Zawalnya matahari. Seperti sebab. Seperti terbenam matahari. Terbenam matahari adalah sebab masuknya waktu maghrib. Ini hukum wad'i. Paham ini? Kalau perintah untuk melakukan sholat maghrib itu hukum taklifi juga. Tapi bagaimana kita tahu waktu maghrib? Dengan ditandai dengan apa? Terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari ini adalah sebab masuknya, sebab diperintah untuk sholat maghrib. Jadi hukum wad'i namanya. Termasuk hukum wad'i adalah haid. Contoh haid, mani namanya, mani penghalang. Penghalang adanya hukum. Mani seperti haid. Haid tanda kalau wanita tersebut tidak boleh melakukan sholat. Sholat pada hak wanita yang haid tidak sah. Itu namanya hukum wad'i. Atau sah dan tidak sah, itu hukum wad'i. Paham ini ikhwan? Kalau antum ditanya, ini apa hukumnya? Antum bilang halal, berarti hukum taklif. Apa ini hukumnya? Wajib, hukum taklif. Ini sah atau tidak? Tidak sah. Hukum wad'i, bukan taklifi. Ini sah. Karena sah atau tidak bukan sesuatu yang diperintah. Itu tanda akan adanya hukum yang lain. Sah pernikahan berarti tanda akan adanya hukum yang lain. Apa itu? Halal untuk digauli, halal untuk berdua-duaan. Yang sebelumnya kan haram. Paham ini? Jadi bilang sah dengan tidak sah ini hukum wad'i namanya. Paham ini?
Jadi hukum taklifi 5 tadi itu wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Hukum wad'i seperti sebab, syarat, sah. Masuk sebab, sah, batal. Antum bilang batal ini transaksi, berarti hukum wad'i. Sah ini transaksi. Tadi saya sholat, tidak bawa wudu, sah atau tidak? Tidak sah, berarti ente bilang hukum wad'i. Harus diulang, berarti hukum taklif. Paham di sini? Jadi air tahur ditinjau dari hukum taklifi terbagi menjadi 3. Ada air tahur yang mubah, ada air tahur yang makruh, ada air tahur yang haram, ada yang haram. Ya. Kalau bahasa bunyi begitu nanti ahwat itu. Nah. Dekat-dekat. Baik. Paham di sini ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada hukum mubah, ada makruh, ada haram. Jadi tahur, air yang tahur dibagi 3 lagi, ditinjau dari hukum taklif. Ada yang mubah. Mubah artinya apa? Boleh digunakan. Tidak makruh, tidak haram. Paham ini? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Makruh, apa artinya makruh? Lebih baik ditinggalkan. Kalau kita gunakan hukumnya makruh. Tapi tetap sah, digunakan untuk menghilangkan najis, digunakan untuk mengangkat hadas. Tapi makruh hukumnya. Artinya apa? Lebih bagus ditinggalkan. Kalau ada air yang lain, air yang mubah. Ada air mubah, ada air makruh. Mana yang kita gunakan? Yang bagus air yang mubah. Tinggalkan makruh. Kecuali tidak ada air yang mubah, cuma air yang makruh, ya tidak ada pilihan lain. Paham ini? Berarti air yang makruh harus kita gunakan dan hukumnya sudah tidak makruh lagi. Sudah jadi boleh. Bahkan bisa wajib. Untuk berwudu misalnya, kalau tidak ada air yang mubah selain makruh, harus pakai air yang makruh. Tapi kalau ada pilihan, tinggalkan lebih bagus. Pakai air mubah boleh, yang lebih bagus. Paham di sini? Makruh. Jadi makruh tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya bersuci yang kita lakukan. Baik menghilangkan hadas, baik mengangkat hadas maupun menghilangkan najis. Kemudian muharram, air yang haram. Air yang haram ini dia tetap tahur. Dia tetap air yang tahur tapi haram digunakan. Hukumnya seperti apa? Dia punya hukum sendiri. Dia tidak bisa digunakan mengangkat hadas, tidak sah. Tapi bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Cuma tetap haram, dapat dosa pelakunya. Contohnya air hasil curian. Tengok kiri kanan tidak ada air. Masuk ke orang ke kios, tidak ada DP tuang, ambil itu air 1 galon misalnya, 1 botol aqua, terus wudu. Ini untuk hak Allah saya lakukan. Berwudu dia pakai air yang tadi, dia pakai sholat, sah sholatnya? Karena wudunya tidak sah. Air yang dia gunakan tadi air yang tohur atau tidak? Tohur tapi haram. Loh, apa maksudnya haram? Tidak bisa digunakan tapi tohur. Masih ada sisi tohurnya, yaitu digunakan untuk menghilangkan najis. Beda dengan yang mubah dengan makruh. Mubah makruh bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis. Yang mubah makruh. Tapi yang haram ini ada sisi yang sudah
cacat. Yang satu, sisi satunya bisa menghilangkan najis, sisi satunya tidak bisa mengangkat hadas, tapi dia tetap air yang tahur. Paham di sini ikhwan? Wudu atau mandi wajib tidak sah pakai air yang tahur, yang haram tidak boleh. Tapi cebok akan menghilangkan najis sah. Paham ini? Dapat dosa dia Ustaz? Dapat dosa. Sah tapi dapat dosa. Baik, kemudian jenis yang kedua, air yang tahir. Air yang tahir ini tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Artinya tidak bisa menghilangkan najis, tidak sah digunakan menghilangkan najis. Antum cebok pakai air tahir, air yang sudah nyampur dengan kopi. Air yang sudah tercampur dengan kopi misalnya, dengan gula. Antum pakai cebok, sah? Tapi sudah bersih ini Ustaz, sah? Tidak sah. Biar antum merasa bersih, secara hukum tidak sah. Kalau antum sholat, terus antum setelah antum cebok pakai air yang tercampur dengan kopi tadi, antum sholat, berwudu, kemudian sholat, tidak sah. Kenapa? Karena cebok antum belum sah. Paham di sini ya? Nah, karena menggunakan air yang tahir. Jadi tahir tidak bisa digunakan mengangkat hadas, tidak sah, dan tidak bisa digunakan menghilangkan najis, membersihkan najis, tidak sah. Baik, air yang tahir ini ya ikhwan, ada berapa macam? Disebutkan oleh muallif di sini ada 2 macam air yang tahir. Alhamdulillah kita lewat dari air yang tahur. Saya sudah contohkan macam-macamnya, bentuk-bentuknya seperti apa, pembagian secara hukum taklifis seperti apa. Kemudian kita masuk air yang tahir. Dia ada 2 macam atau 2 bentuk. Yang pertama, al-mutaghayyiru bi mumazijin tahirin. Air yang sudah mengalami perubahan bimumazijin tahir, oleh benda suci yang mumazij, yang larut di air. Perkataan beliau mumazij berarti benda yang tercampur dengan air, benda suci, bukan najis. Benda suci yang tercampur dengan air ada 2 macam. Ada yang larut menyatu dengan air, tidak bisa dipisah. Ada yang tidak larut, tidak menyatu. Paham ini? Contohnya yang larut seperti apa? Susu. Antum kalau sudah campur susu sama air, selesai, tidak bisa dipisah. Ya kan? Kopi, terus berubah larut. Gula, ya kan? Apalagi yang lain? Teh. Contoh air benda suci yang tidak larut apa? Kayu misalnya. Kemudian minyak tidak bisa menyatu dengan air minyak. Walaupun antum aduk terlihat menyatu, sebentar dia akan terpisah, mengendap, terpisah, tidak bisa menyatu. Kalau ini saffron itu tanaman itu ya? Iya, dia tidak, tapi dia bakunin air. Itu berarti dia tidak menyatu, termasuk benda yang ghairu mumazij, tidak larut, tidak menyatu. Paham ini? Itu penting membagi benda yang menyatu larut di air dengan benda yang tidak menyatu. Nah, benda air yang jenis yang pertama dari air yang tahir ini, air yang sudah berubah, mengalami perubahan oleh benda suci yang tercampur dengan air itu, ya, dari benda yang larut, yang menyatu. Maka air tersebut jadi air tahir. Contohnya air susu, air gula. Antum masukkan gula,
Di air bak manis itu air 1 bak. Gula misalnya 2 kilo, 3 kilo manis. Secara kasat mata antum melihat dan mata telanjang ya masih bening. Tapi kan mengalami perubahan dari sisi rasa. Perubahan pada air ada 3 yang dilihat tinjauan. Yang pertama dari sisi bau, yang kedua dari sisi rasa, yang ketiga dari sisi warna. Salah satunya berubah selesai. Apalagi sudah 3 yang berubah. Paham ini, ikhwan? Karena manis sudah air 1 ember misalnya 1 bak misalnya, airnya jadi tohir. Antum pakai wudu tidak sah, pakai mandi wajib tidak sah, pakai cebok atau menghilangkan najis sah tidak sah. Hati-hati. Ini kita bicara air tohir, bukan tohur. Lain air yang tohur. Paham Muhammad Ujang? Buat cuci ini katanya. Cuci piring. Apa itu? Air yang tohir? Air yang tohir tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghilangkan najis, tidak sah, dan tidak juga sah juga atau tidak bisa mengangkat hadas, tapi bisa digunakan untuk pemanfaatan yang bukan ibadah, seperti nyuci pakaian, mau minum, ya kan? Air gula kan tohir tapi bisa diminum. Antum pakai wudu tidak sah, cebok tidak sah. Paham di sini? Ya, Muhammad Anjung. Alhamdulillah. Muhammad Ujang dengan Muhammad Anjung. Kiri kanan. Baik, paham di sini ikhwan? Baik, ikhwan. Masya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur ikhwan. Kalau antum datang kajian, apa yang disampaikan oleh muallim pengajar, ustaz antum faham, antum bersyukur kepada Allah. Itu lebih baik dari antum dapat doi 1 juta misalnya coba duduk. Mana antum kesmurin? Antum duduk dapat faedah, dengan duduk dapat doi. Dapat lihat. Ini kasat mal, tidak dapat lihat ini. Hanya orang yang beriman kepada pahala, kepada keutamaan ilmu yang merasakan kenikmatan. Paham ini? Yang tidak masuk. Paham ini? Sama dengan monyet, antum kasih doi 1 miliar misalnya, paling cuma dia garuk-garuk itu, tidak manfaat. Paham ini? Coba antum kasih pisang dia, semuanya minta ampun. Kalau manusia lah ya, antum kasih doi dia bilang lebih dari pisang. Baik ya ikhwan. Lanjut. Paham di sini ikhwan ya? Jadi macam yang pertama dari air yang tohir adalah air yang mengalami perubahan, baik rasa, warna, atau bau. Salah satu itu, atau duanya, atau ketiga-tiganya berubah oleh benda yang bercampur di dalamnya, dari benda yang larut atau benda yang menyatu dengan air, tidak bisa dipisah. Taib, airnya jadi tohir. Yang kedua, macam yang kedua dari air yang tohir ini adalah air yang musta'mal fi raf'i hadatsin. Musta'malun fi raf'il hadath, air yang bekas digunakan untuk mengangkat hadas. Air bekas digunakan untuk mengangkat hadas. Itu namanya air musta'mal, dan air ini jadi air yang tohir. Sudah habis digunakan untuk mengangkat hadas. Yang dimaksud musta'mal di sini yaitu yang mengalir dari anggota wudu atau anggota mandi tubuh. Karena mengangkat hadas ini kan bukan hanya wudu, tapi mandi juga, mandi wajib. Jadi apa yang mengalir dari anggota wudu antum dari air itu
Dan anggota tubuh antum dari yang antum gunakan untuk mandi wajib, mengangkat hadas, junub misalnya, mengalir itu air yang tadi yang sudah mengalir terpisah dari anggota tubuh, menetes tadi itu air itu tahir, air musta'mal. Bukan yang bekas di ember, bukan, atau di bak, bukan, yang mengalir. Antum cuci wajah antum, begitu cuci wajah, membasuh wajah di wudu, yang menetes di wajah itu musta'mal. Antum basuh tangan, yang menetes di tangan antum kumpulkan misalnya, itu air yang musta'mal. Air ini air tahir, walaupun antum lihat masih tidak ada perubahannya. Kenapa? Karena dia sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Jadi tidak bisa lagi digunakan yang kedua kalinya untuk mengangkat hadas lagi, tidak boleh. Paham di sini? Muhammad Anjung paham? Nah, alhamdulillah. Paham ya? Nah. Kemudian yang ketiga, air yang najis. Air najis ini, air najis dia haram digunakan secara mutlak, baik untuk ibadah maupun untuk selain ibadah. Mengangkat hadas haram, mencuci najis haram, tidak boleh. Pakai cuci pakaian tidak boleh. Siram tanaman misalnya, biar tumbuh sehat, tidak boleh untuk pakai air najis. Pokoknya air najis haram digunakan secara mutlak. Illa li darurah, kecuali darurat. Apa misalnya ada orang yang butuh sekali air, tidak ada air kecuali air yang najis tadi itu, maka boleh kalau darurat. Seperti orang yang bahasa kita apa, tagati apa ini, dapat makan apa, tulang atau benda yang besar, tidak bisa didorong, harus pakai air misalnya. Air ada dapat lihat air yang haram atau air yang najis, itu boleh untuk apa, mendorong supaya air ya, apa sesuatu yang selap bahasa tersangkut di leher tadi itu bisa lolos sampai ke perut. Kalau tidak bisa mati orang, apalagi dia sulit bernapasnya. Itu darurat. Atau untuk menyiram kebakaran misalnya di rumah hantu, tidak ada air kecuali air yang najis. Kebakaran terjadi, mau pakai air apa? Air haram, air najis ini, tidak apa-apa pakai air ini. Oke, darurat. Tapi mau pakai baju cuci ini boleh, mau siram tanaman tidak boleh. Baik. Dibagi dua, air yang najis ini juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, air yang mengalami perubahan oleh benda yang najis, baik air itu sedikit atau banyak. Kalau sudah mengalami perubahan, ingat perubahan maksudnya tiga sifat, entah baunya, rasanya, warnanya. Tidak harus semua, salah satunya sudah. Paham asran? Nah, jadi macam yang pertama dari air yang najis adalah air yang mengalami perubahan oleh benda yang najis. Sudah berubah, warnanya misalnya berubah, airnya warnanya berubah, baunya berubah. Maksudnya berubah di sini karena benda yang najis itu, bukan berubah karena benda lain. Air sumur nyemplung di situ, ayam mati di situ. Ayam mati najis tidak? Najis bangkai.
Kecuali ayam antum sembelih, habis antum sembelih antum buang di apa? Di sumur. Ya bukan bangkai. Ayam yang disembelih itu ayam yang sembelihan namanya, bukan bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Baik, paham ini? Nah, kalau air bangkai ayam tadi meninggal misalnya di sumur tadi, nah, mati dia masuk sumur, air sumur berubah najis, berarti air sumur tidak bisa digunakan. Caranya bagaimana? Dikuras sampai baunya hilang atau perubahan hilang. Taib, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua atau macam yang kedua dari air yang najis ini adalah air yang bertemu dengan benda najis. Air bertemu dengan benda najis atau benda najis masuk situ. Yang jelas mereka ini bertemu. Dan kondisi air itu sedikit, maka air itu najis, itu air najis, menjadi najis. Macam yang kedua apa tadi? Air yang bertemu dengan benda yang najis atau bercampur, dan air itu sedikit, walaupun tidak mengalami perubahan. Jenis yang pertama tadi, air yang bertemu dengan benda najis, bercampur benda najis dan mengalami perubahan, itu najis, mau sedikit mau banyak. Jenis yang macam yang kedua ini tidak mengalami perubahan, bertemu air itu dengan benda najis, tidak ada berubah, warna tidak berubah, rasa tidak berubah, bau tidak berubah, tapi air ini sedikit najis. Paham ini? Kalau banyak tidak najis berarti. Kalau banyak tidak najis. Kalau banyak tidak berubah, tidak najis. Sedikit berubah, najis apalagi. Sedikit tidak berubah, najis juga. Paham di sini ikhwan? Mau ngerti? Jadi macam yang pertama dari air najis, air yang mengalami perubahan, berubah karena benda najis, mau sedikit mau banyak. Oke? Yang kedua, tidak mengalami perubahan, baku campur dengan benda najis, tidak mengalami perubahan tapi air sedikit najis juga. Jadi di mazhab Hambali, air yang sedikit bertemu atau dimasuki oleh apa? Benda najis jemplung di situ atau bertemu, maka otomatis air tadi najis walaupun tidak mengalami perubahan. Yang penting dia masih sedikit. Kalau banyak lewat dari kalau banyak, paham istilah sedikit banyak ya? Kalau sedikit kurang dari 2 kullah. Banyak lewat dari 2 kullah. 2 kullah berapa kemarin? 191,25 liter. Itu 2 kullah. Itu terhitung banyak. Artinya minimal 191,25 liter ke atas. Itu namanya 2 kullah. Lebih kurang dari itu berarti air dihukumi sedikit. Paham ya Muhammad Ujang? Jadi berapa semua macam-macam air yang najis ini? 2. Macam yang pertama, berubah oleh benda yang najis, mau sedikit mau banyak. Yang kedua, bertemu dengan benda najis, airnya sedikit walaupun tidak mengalami perubahan, najis. Oke? Tapi di sini ada kalimat yang Taib sudah azan. Sedikit lagi. Azan dulu biar sesuai. Allahu Akbar, Allahu
Tayyib ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan. Tayyib, pada pertemuan sebelumnya juga kita jelaskan bahwasanya dari dua macam air yang najis ini disebut atau dihukumi najis fi ghairi mahalli tathhir, fi ghairi mahalli tathhir, yaitu air yang bukan sementara melakukan pensucian terhadap najis. Kalau air tersebut sementara melakukan pencucian terhadap najis, selama dia masih melakukan mencuci najis itu, maka air tersebut tidak boleh dihukumi najis. Dia dihukumi tahur, masih tahur. Kapan dia dihukumi najis? Kalau berpisah, sudah berpisah. Misalnya ada benda yang najis, antum ingin cuci di sebuah bak atau wadah, antum siram air di situ untuk mencuci benda tadi. Selama air tersebut masih muter-muter di benda yang ingin dicuci tadi itu dari benda najis, maka air yang tadi itu sementara di situ belum berpisah, itu airnya masih tahur.
Kapan najis? Kalau dia sudah terpisah jadi najis. Paham di sini? Nah, contoh sama najis di tangan misalnya, tangan antum. Antum ambil air, cuci tangan antum yang kena najis. Selama air masih muter-muter di tempat pencucian najis tadi itu, di area yang di area najis tadi itu, maka air yang di situ masih tahur. Kapan dia najis? Kalau berpisah. Air yang pisah tadi najis. Paham ini? Nah, itu maksud perkataan beliau, wa huwa ma taghayyara bi najasatin fi ghairi mahalli tathhir, di selain tempat dia mensucikan najis itu. Paham ini? Wal jari karrokid. Kemudian kata beliau, wal jari karrokidi, air yang mengalir sama seperti air yang tergenang, tidak mengalir. Air yang mengalir hukumnya sama seperti air yang tergenang. Maksudnya sama seperti apa? Dari sisi banyak dan sedikit. Kalau air yang mengalir tadi di ukurannya 2 kullah, ya berlaku hukum 2 kullah. Kalau air itu kurang dari 2 kullah, ya berlaku hukum kurang dari 2 kullah. Maksudnya bagaimana? Hukum 2 kullah, kalau masuk air, bercampur air dengan najis di air yang 2 kullah, air tadi jadi najis atau tidak? Ada air 2 kullah atau lebih, 300 liter misalnya, lebih dari 2 kullah kan, air banyak, masuk najis di situ. Paham ini? Nah, airnya jadi najis itu tidak? Itu boleh itu. Kalau berubah najis, kalau tidak berubah tidak najis. Oke, Muhammad Ujan. Ada air 150 liter, sampai tidak 2 kullah, sampai tidak, air sedikit atau banyak ini? Sedikit. Awas kalau sedikit ya. 150 liter. Masuk najis di situ. Apa hukum air tadi ini? Bagaimana kalau tidak mengalami perubahan? Tetap najis. Alhamdulillah. Itu maksudnya. Baik dia mengalir, tidak mengalir, sama dengan hukum. Al-jari karrokit, air yang mengalir sama seperti air yang tergenang. Dari sisi hukum banyak atau sedikit, dari sisi berubah oleh najis atau tidak. Ini maksudnya apa ini? Karena ada yang mazhab yang berpendapat kalau mengalir lain dari hukum, kalau tergenang lain dari hukum. Di mazhab Hambali sama, tidak ada perbedaan. Jadi semua yang beliau sebut-sebut ini ada kaitannya dengan mazhab lain juga, tapi dipilih mazhab Hambali seperti ini. Baik, wal kathiru kullatan, air yang banyak itu adalah kullatan, 2 kullah. Air yang 2 kullah atau lebih. 2 kullah itu maksudnya minimalnya, lebihnya ya air banyak itu. Kalau kurang dari 2 kullah baru air sedikit. Wahuma, 2 kullah itu adalah mi'atu ritlin wa sab'atu artalin wa sub'u ritlin bid dimashqi. 2 kullah itu adalah 100 ritel, bukan liter ya. Lain. Liter dengan ritel lain. Ini ini takaran di zaman di Baghdad dulu, di Irak dulu. Di Baghdad dulu takarannya seperti ini, pakai ritel namanya. Entah seperti apa ritelnya mereka, takarannya mereka. Bukan liter yang seperti kita punya, kita pakai di zaman sekarang. 100 ritel, 107 ritel,
1/7 liter. Jadi 107,1/7. Bagaimana itu? Bidimaskin. Ini ukurannya mereka. Nah, setelah dikonversi ke liter atau kilo, yaitu 191,25 liter atau kilo. Air itu hampir liter, kilo hampir sama dia beratnya. Antum ambil air 1 kilo, antum liter sama dengan 1 liter. Nanti antum coba, antum ambil kilo, air 1 kilo, terus antum liter sama 1 liter. Jadi 2 kullah itu adalah 191,25 liter. Paham ini? 25 liter. Kira-kira perkiraan seperti itu. Kalau dikonversi ke liter atau kilo. Paham di sini? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut fasal yang baru tambah. Jadi banyak murojaah kita ini dari pertemuan sebelum. Tiap apa yang penting faham, ikhwan. Yang penting antum paham. Tidak apa-apa basuar-suar jelas. Fasal yang baru ini sedikit insyaallah. Tapi ya walaupun sedikit, kalau tidak berusaha dipahami ya tidak paham. Kita masuk fasal yang baru dari kitab Thaharah. Setelah beranjak dari air, yang air itu adalah bahan alat untuk mensucikan apa? Alat yang digunakan untuk menghilangkan najis, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Makanya dibahas air dulu. Ya kan? Antum menghilangkan najis, mengangkat hadas pakai apa? Pakai air. Maka tertuntut kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan air. Jenis-jenis air seperti apa. Paham ini? Nah, setelah kita tahu air, hukum-hukumnya, pembagiannya seperti apa, tertuntut lagi kita untuk mengetahui wadah untuk menampung air ini, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Masuk bab aniyah. Aniyah itu bejana, loyang. Iya. Iya Rahmat. Rahmat bilang bab loyang. Paham ini? Jadi tertuntut lagi atau susunan para ulama setelah air bab aniyah itu bejana. Karena ya kan air ya ditaruh di bejana. Bagaimana caranya bisa tertampung air ya pakai bejana? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dibahas di sini. Kata beliau faslun aniyatu al-aniyatu aniyah, yaitu bejana. Kullu ina'in, aniyah itu jamak dari ina. Ina bejana, aniyah bejana. Kullu ina'in tahirin yubahu ittiqaduhu wa isti'maluhu illa ayyakuna dhahaban aw fiddatan aw mudabbaban bi ahadihima. Kullu ina'in tahirin, semua bejana yang suci, yubahu ittikhaduhu, maka mubah untuk diittikhad. Ittikhad itu dimanfaatkan. Wasti'maluhu, dan digunakan. Illa ayyakuna dhahaban, kecuali bejana tersebut terbuat dari zahab, dari emas. Au fiddatan, atau perak. Au mudabbaban bi ahadihima, atau mudabbab yang dicampur dengan keduanya. Bejana dari emas murni haram, perak murni haram, atau campuran dari besi lebur dengan emas juga haram, dilebur dengan perak juga haram. Itu mudabbab. Atau dianyam-anyam dengan benda, dengan emas, polesi dengan benda dengan emas atau perak, ya boleh. Itu mudabbab namanya, mudabbaban bi ahadihima. Paham ini ya? Nah, semua
bejana yang tohir, yang suci, berarti keluar bejana yang terbuat dari benda yang najis, seperti terbuat dari kulit anjing, kulit babi misalnya. Tidak boleh digunakan. Paham ini? Paham ikhwan? Taib. Semua bejana yang terbuat dari benda yang suci, apa hukumnya? Yubahu ittikhaduhu wa isti'maluhu. Boleh ittikhad dan isti'mal, dimanfaatkan dan digunakan. Apa maksudnya ittikhad dengan isti'mal? Kalau ittikhad itu artinya diproduksi. Paham ini? Ittikhad itu artinya diproduksi, dibikin, dan diperjualbelikan, dihibahkan. Haram, tidak boleh. Walaupun tidak diistimal. Kalau istimal langsung digunakan. Seperti piring terbuat dari emas, haram, tidak boleh. Sendok dari emas, gelas dari emas, tampungan air dari emas, haram, tidak boleh. Ada beja-beja dari emas, tidak boleh, haram. Itu istimal. Istimal artinya penggunaannya langsung. Paham ini? Dipakai makan, pakai sendok apa tadi. Kalau ittikhad diproduksi, diperjualbelikan, atau itu namanya ittikhad, tidak boleh, tetap haram. Paham ini? Nah, jadi bejana yang terbuat bejana yang terbuat dari benda yang suci itu halal, mubah untuk diittikhad, dimanfaat, mudah untuk ittikhad. Apa artinya tadi? Produksi. Artinya dibentuk seperti itu boleh. Dan juga halal untuk diperjualbelikan. Dan juga halal diistimal, digunakan langsung. Paham ini? Contohnya Gucci, ya kan? Ya kan? Apa saja yang terbuat dari bejana, wadah apa saja terbuat dari plastik, besi, dari kayu, dari karet, halal. Diproduksi halal, dibuat pajangan halal, antum buat apa saja halal, boleh semua. Paham ini? Antum pakai makan apa boleh. Illa ayyakuna dhahaban wa fiddatan, kecuali yang terbuat dari emas dan perak, haram. Paham ini? Kalau dari perak dan emas haram, tidak boleh. Baik di ittikhad maupun di istimal. Ittikhad diproduksi tidak boleh, diperjualbelikan tidak boleh. Membuat produksi maksudnya antum antum membikin apa? Piring terbuat dari emas, haram, tidak boleh. Sendok dari emas, dari perak, tidak boleh. Ittikhad itu namanya haram. Istimal antum gunakan langsung. Antum pakai gayung dari emas, pulpen misalnya dari emas, haram, tidak boleh. Kecuali untuk perempuan. Kecuali perhiasan yang biasa digunakan oleh perempuan seperti emas, anting-anting terbuat dari emas, kalung dari emas, cincin dari emas, kalung di leher, rantai bahasa kita, kalung di leher atau kalung di kaki. Di kaki juga kalung bisa, misalnya hiasan perempuan terbuat dari emas bisa. Laki-laki haram, tidak boleh. Tidak boleh laki-laki pakai hiasan dari emas, cincin misalnya. Pak Haji, ya, masya Allah, assalamualaikum. Cincin pak, dari apa? Emas, haram, tidak boleh laki-laki. Kecuali ibu haja, ya kan? Kalau ibu haji ya cincin dari emas boleh. Laki-laki tidak boleh, perak juga
Tidak boleh. Baik, paham di sini ikhwan? Kecuali perak. Ini perak ada pengecualian. Sebenarnya ada pengecualian ya ikhwan. Tapi secara umum bejana yang terbuat dari emas dan perak haram, tidak boleh. Baik diittikhad, diproduksi, diperjualbelikan, dihibahkan, apa tidak bisa. Dan istimal juga tidak boleh, tidak bisa. Orang yang pakai gigi emas. Hah? Gigi emas. Gigi emas. Gigi emas. Palsu emas. Tidak boleh. Karena orang alasan itu untuk medis. Kecuali alasannya untuk pengobatan. Kalau untuk pengobatan misalnya tidak ada benda lain kecuali itu. Kalau mau pakai besi semua bakarat Ustaz. Kalau mau pakai kayu Ustaz, ada semua dapat gigi DP serpihan. Mau pakai plastik ya ada semua kena kanker Ustaz. Emas ini yang aman Ustaz, ini tidak apa-apa. Yang penting untuk pengobatan atau menutup aib boleh. Paham ini? Kalau untuk hiasan tidak boleh. Mau gaya-gayaan hiasan misalnya. Gigi soga mau taruh agang gigi emas, haram, tidak boleh. Baik, paham di sini ikhwan? Jadi yang tidak dibolehkan bejana yang terbuat dari apa ya ikhwan? Emas dan perak atau dicampur emas. Dan juga bejana yang terbuat dari benda yang najis. Paham ini? Haram juga masuk. Benda hasil curian juga tidak boleh. Yang najis tidak boleh. Ini kan kata beliau kullu ina'in tahirin. Semua bejana yang terbuat dari benda yang suci berarti keluar yang najis, tidak masuk, haram, tetap haram. Paham ini? Tidak boleh. Lakin tapi tubahu dobbatun yasiratun min fiddatin li hajatin, tapi dibolehkan dobbatun yasiratun. Dobbah itu apa namanya? Ada gelas misalnya pecah terus ditampal. Untuk nampal pakai dobbah namanya, alat untuk menampal. Untuk menambal benda yang pecah tadi itu, bejana yang pecah itu namanya dobbah. Lakin tapi tubahu dibolehkan dobbatun yasiratun, yaitu dobbatun yasiratun min fiddah. Sebagian dobbah itu apa tadi? Potongan dari apa? Perak tadi digunakan, potongan dari perak yang yasirah sedikit, min fiddah dari perak tadi, li hajatin karena ada kebutuhan. Untuk apa tadi? Contohnya menambal benda bejana yang pecah tadi. Gelas atau apa pecah, butuh untuk dianyam, misalnya diikat atau ditambal pakai perak misalnya boleh. Paham ini? Tapi kalau sekedar di perak dipoles, hiasan haram, tidak boleh. Sebagai hiasan tidak boleh. Tapi untuk dobbah bisa, untuk menambal tadi. Tapi yasirah sedikit. Tambalannya misalnya lebih banyak dari DP. Tidak boleh. Wa ma lam tu'lam najasatu, paham di sini? Dari yang ini beliau menyebutkan sesuatu yang dikecualikan dari perak. Perak kan tidak boleh, iya kan? Untuk bejana terbuat dari perak tidak boleh. Nah kecuali ini, dobbatun yasirah, sedikit dari perak digunakan untuk menambal bejana tadi yang terbuat dari besi atau apa saja, mika atau apa, dari seng atau apa, ditambal pakai apa tadi? Perak, tapi sedikit boleh. Kalau emas tidak boleh. Yang dibolehkan hanya perak. Wa ma lam tu'lam najasatuhu min aniyati kuffarin wa thiyabihim tahirun. Wa ma lam tu'lam najasatuhu, dan bejana yang tidak diketahui
najisnya min aniyati kufar, dari bejananya orang kafir, wa thiyabihim, dan pakaian mereka, tahirun, dihukumi tahir. Jadi selama antum tidak tahu ada najis di situ dari bekas-bekas yang digunakan oleh orang kafir ini, perabot, pakaian, piring atau apa, selama antum tidak tahu ada najis di situ, boleh digunakan. Itu tahir. Jadi ada 3 kondisi bejana yang bekas orang kafir ini, bekas mereka gunakan. Yang pertama, diketahui ada najis, ini tidak boleh digunakan, kecuali harus antum cuci dulu, kasih bersih. Yang kedua, antum yakin tidak ada yang najis, ini jelas boleh dipakai, ya kan? Kondisi yang ketiga, ragu, tidak tahu ini bisa jadi ada najis. Yang seperti ini kembali asal selama tidak ada, dihukumi tahir, suci. Ini jangan-jangan ini belum pakaian ini so ada najis, so kena kincing, selama tidak dapat tahu maka tahir. Paham di sini ikhwan? Helm selamatkan helm. Semua tak isi air itu helm itu. Mewakili saja yang semua. Aduh. Taib, paham di sini? Muhammad Anjung paham? Anjung. Wala yathuru jildu maitatin bidibagin. Tidak menjadi suci jildu maitatin, kulit bangkai, bidibagin, walaupun disamak, walaupun sudah disamak. Jadi kulit bangkai tetap dihukumi najis walaupun sudah disamak. Paham di sini ikhwan? Kulit bangkai tetap najis walaupun sudah disamak. Apa disamak? Disamak itu artinya dihilangkan sisa-sisa daging-daging yang menempel di kulit tadi itu. Kemudian setelah dihilangkan, bersih sampai hilang, kering sehingga layak digunakan. Paham ini? Sisa daging lembab-lembab itu udah sampai kering, pakai obat baik obat kimia di zaman sekarang bisa sama pakai obat kimia, ditaruh supaya sehingga steril, sudah bersih, sisa-sisa daging yang nempel di kulit bangkai tadi hilang dan sudah kering. Itu namanya samak namanya, walaupun tidak dijemur, paham ini? Itu namanya disamak. Jadi kata beliau, walaupun kulit bangkai ini disamak tetap najis. Tapi di kitab yang sebelumnya dikecualikan digunakan untuk menaruh benda-benda yang kering. Jadi kulit bangkai tetap najis, cuma dibolehkan menaruh benda-benda yang kering. Kalau benda yang lembab, air apalagi tidak boleh. Airnya jadi najis ini. Paham di sini ikhwan? Kulit bangkai itu apa? Hewan yang mati, hewan yang meninggal, yang tidak disembelih secara syar'i. Baik dia mati sendiri atau disembelih tapi tidak secara syar'i. Dipotong tapi tidak pakai bismillah misalnya. Atau dipersembahkan untuk apa? Untuk orang yang di kuburan, dipersembahkan untuk jin misalnya, sesajen untuk jin, haram, tidak boleh, haram. Dan hewannya tadi terhukumi bangkai. Jadi bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Paham di sini? Kalau kucing mati tapi dia sembelih baca bismillah,
Berarti dia bangkai atau tidak? Bangkai. Tidak bangkai, karena dia hewan yang tidak boleh disembelih. Hewan yang haram dimakan. Harimau misalnya, haram dimakan. Biar antum sembelih pakai baca bismillah, biar Allahu Akbar juga niat bismillah, tetap haram. Karena dia haram dimakan, maka bangkainya otomatis maka ketika dia mati otomatis jadi bangkai. Paham di sini? Kucing bangkai. Thayyib. Nah, kulitnya ini najis kecuali najis. Thayyib, kulit bangkai tetap najis ya ikhwan. Kemudian paham di sana ikhwan? Kalau antum nyembelih kambing, habis antum sembelih kulitnya antum gunakan bisa tidak? Taruh air bisa? Kenapa? Karena dia bukan najis, bukan mayat. Karena dia bukan bangkai. Jangan salah memahami bangkai ya. Bangkai hewan yang meninggal tanpa disembelih secara syar'i. Kalau antum sembelih hewan secara syar'i berarti bukan bangkai. Antum nyembelih ayam, antum nyembelih kambing misalnya pakai bismillah, antum mau makan atau untuk hewan kurban, kulitnya hewan tadi itu bukan bangkai, tapi hewan sembelihan. Kulitnya juga kulit hewan sembelihan, bukan bangkai. Antum pakai jaket, antum pakai apa? Antum anyam misalnya, antum supaya jadi jaket bisa, karena bukan bangkai. Paham di sini? Yang tidak boleh bangkai. Baik, paham ini, ikhwan? Jadi kalau kita tahu kulit bangkai itu najis, maka tidak boleh kita harus jauhi dari badan kita, tempat sujud kita ketika kita sholat. Kalau antum punya tas, jaket misalnya terbuat dari kulit bangkai, bangkai kambing, bangkai sapi misalnya. Ingat bangkai ya, sapi yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Kalau yang disembelih secara syar'i ya bukan bangkai itu kulitnya, boleh diboleh. Antum pakai sholat boleh. Ini yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ingat antum, jadi jaket misalnya kulit sapi tadi, bangkai sapi, jadi jaket kulitnya. Antum pakai sholat, sah sholat antum? Tidak sah, karena antum sedang membawa najis, benda najis. Kulit sapi tadi kan kulit bangkai. Kalau dia mati tanpa disembelih secara syar'i. Wa kullu ajza'iha najisatun illa sya'ran wa nahwahu. Wa kullu ajza'iha, semua potongan-potongan dari bangkai tadi, potongan badannya, potongan badan dari bangkai tadi najisatun, adalah najis. Mau kepalanya, mau giginya, mau telinganya, mau kakinya, mau susunya. Paham ini? Mau apa? Bangkai. Terhitung apa najis. Wa kullu ajza'iha najisatun illa sya'ron, kecuali kulitnya. Astagfirullah, kecuali rambutnya. Wa nahwahu, atau yang semisal dengan rambut. Bulu. Kan hewan ini kan, kalau kambing kan rambut, bukan bulu. Kalau bulu yang unggas, ayam kan. Ayam mati tanpa disembelih bangkai, tapi bulunya tidak najis. Paham ini? Bulunya tidak najis. Paham Hujan? Nah, kalau antum ambil bulunya, antum taruh di kantong, habis buat muter-muter, bulu ayam misalnya, buat nyimpan muter sebentar, masuk kantong, sholat. Sah sholat antum? Sah, karena bulu tadi itu tidak najis. Paham nih? Kalau kuku ayam yang bangkai tadi itu najis. Pokoknya semuanya najis.
seluruh anggota tubuhnya najis kecuali rambut dengan bulu tadi. Itu sesuai jenis hewan. Ada yang rambut, ada yang bulu. Paham di sini ikhwan? Wal munfasilu min hayyin kamaitatihi. Wal munfasilu min hayyin kamaitatihi. Sesuatu yang munfasil terpisah min hayyin dari hewan yang hidup kamaitatihi dihukumi sama seperti bangkainya. Sama seperti bangkainya. Contohnya kambing lepas kakinya misalnya, terputus dari kaki. Kaki yang terputus tadi dari kambing, kambingnya masih hidup, kakinya terputus. Kaki yang terputus tadi dihukumi seperti kalau hewan itu mati. Paham ini? Kalau kambing itu mati tanpa disembelih, bangkai tidak najis, tidak najis. Berarti potongan kakinya tadi yang terlepas dari dia najis. Paham ini? Tak putus dari kaki, kong itu kambing masih hidup, maka potongan kakinya tadi najis. Paham ini? Nah, al-munfasilu min hayyin kamaitatihi. Potongan yang terpisah dari benda dari hewan yang hidup kamaitatihi sama seperti bangkainya. Kalau bangkainya najis berarti dia najis, potongan tadi najis. Kalau bangkainya tidak najis, potongan tadi juga tidak najis. Itu maksudnya sama seperti hukum bangkainya. Maksudnya potongan yang tidak najis seperti apa? Tergantung hewan tadi itu. Contoh yang tidak najis, ikan. Antum mandi di sungai. Setelah antum mandi di sungai, antum lihat ada ikan yang terpotong. Setengah badannya terpotong, antum lihat. Antum dapat potongannya. Potongan dari badan ikan yang satunya itu terputus kan. Itu najis atau tidak? Tidak, karena bangkai ikan tidak najis. Oke. Kalau potongan kambing tadi DP anggota tubuh terlepas najis, karena kambing ketika mati najis, bangkai najis. Ya, ujang. Al-munfasilu min hayyin kamaitatihi. Sesuatu yang terpisah atau anggota tubuh yang terpisah dari hewan yang hidup sama seperti bangkainya. Kalau bangkainya najis, potongan tadi najis. Kalau bangkainya suci, potongan tadi suci. Paham ini? Misalnya manusia jatuh dari motor, terputus tangannya putus, ditabrak kontainer misalnya. Nah, itu tangan yang terputus tadi itu najis atau tidak? Najis atau tidak, Ujang? Najis. Manusia kalau mati najis tidak? Berarti tadi tidak najis. Jadi potongan atau bagian tubuh dari hewan yang terpisah dari dia, dihukumi sama seperti dia. Kalau seandainya dia tadi itu meninggal, mati, najis, berarti yang terputus tadi najis. Kalau dia suci, tidak najis, berarti tadi tidak najis. Manusia mati najis? Tidak. Potongan tangan juga tidak najis. Kambing mati najis. Nah, kalau seandainya terputus tangannya, kakinya, sebagian kakinya najis, itu haram. Antum taruh di kantong sholat tidak sah. Paham ini? Ikan kalau mati, bangkainya najis atau tidak? Terpotong sebagian badannya misalnya, antum boleh makan, tidak najis. Oke? Walaupun masih hidup, itu masih hidup. Tak potong DP ekor, apalagi ikan besar, ekornya terpotong, antum goreng boleh. Oke. Tapi kalau yang terpotong kambing, antum mau goreng DP kaki tadi, ini basar, ini DP daging sadap ini.
tidak boleh, najis. Itu maksud beliau al-munfasilu min hayyin kamaitatihi. Anggota tubuh dari hewan yang terpisah dari hewan yang hidup adalah sama seperti bangkainya. Kalau bangkainya najis, dia najis. Bangkainya suci, dia suci. Alhamdulillah. Mau ngarati? Hah? Paham tidak? Paham. Ada pengecualian. Kecuali apa? Ujang. Telur misalnya tuh, ada ayam meninggal, mati jadi bangkai, tapi ada telur di dalamnya. Telurnya sudah keras misalnya, antum dibelah, ada telur. Telurnya tidak najis. Pengecualian, insya Allah. Ada beberapa pengecualian. Termasuk juga hewan buruan. Antum berburu hewan, antum tombak misalnya, tak kena kakinya, putus dari kaki. Di kaki itu boleh antum. Tidak. Paham kan? Nah, ada pengecualian insya Allah. Belajar fikih pelan-pelan insya Allah. Yang penting paham ini. Paham insya Allah. Silahkan. Alhamdulillah. Mau yang bertanya kurang paham atau terlalu jelas misalnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau sandal sepatu yang terbuat dari kulit ular atau kulit hewan yang haram lainnya, tapi kita tidak mengetahui benda sandal yang kita gunakan itu terbuat dari bahan tersebut, apa kita dikenakan hukum yang sama? Ular ini haram atau tidak? Haram ular ini, kulitnya itu. Termasuk hewan yang lain, misalnya hewan buaya misalnya, kemudian apa ini, harimau, kulit harimau tidak boleh. Bagaimana yang tidak diketahui? Bagaimana? Apa katanya? Tapi kita tidak mengetahui benda sandal yang kita gunakan terbuat dari bahan tersebut. Bagaimana? Dia tidak ada hukum. Kalau yang tidak tahu tidak ada hukum. Kalau ini berandai-andai ini orang ini, Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya sandal ini terbuat, yang saya beli di toko misalnya terbuat dari kulit, cuma saya tidak tahu kulit apa, Ustaz. Tapi kebanyakan kalau sandal dari kulit itu kulit sapi, tidak ada kulit ayam atau kulit sapi rata-rata. Kalau kulit sapi ya sudah boleh digunakan. Baru sapi juga biasa kan hasil sembelihan mereka. Kalau yang hasil sembelihan ya bukan bangkai. Cerita kita sapinya meninggal, mati tanpa disembelih secara syar'i, kemudian mereka ambil kulitnya kemudian dibuat apa tadi? Diproduksi jadi sepatu atau jadi jaket, apa itu yang bermasalah. Toyib, selama tidak tahu tidak ada masalah insyaallah. Yang jadi masalah itu tahu. So tahu ini terbuat dari bangkai kambing. Siapa tahu ada bengkel sendiri, Ustaz. Ya sudah. Daripada Ustaz tidak dimanfaatkan itu bangkai kasihan di belakang rumah. Bangkai sapi misalnya tuh. DP kulit saya kupas Ustaz, baru saya bikin jaket Ustaz. Emang enggak ya? Kalau menaruh benda-benda yang kering bisa. Kalau benda yang lembab, yang basah tidak boleh. Dipakai sholat tidak boleh karena dia najis. Paham ini? Kalaupun antum taruh benda-benda yang kering seperti tas apa boleh, ya kan? Pakaian apa. Cuma jangan bawa di masjid, jangan bawa sholat. Paham di sini? Baik, silahkan Ikhwan. Ada pertanyaan? Aba Zubair, Rahmat. Itu tentang najis tadi Ustaz. Bagaimana dia sementara sholat pakai baju yang terbuat dari najis? Ini haram Ustaz? Ban terbuat dari najis, bangkai begitu, iya haram tiap boleh. Kalau dia yang pakai ban untuk jalan lalu
Ah? Boleh dipakai gitu ya. Tayyib, yang pertama air yang lebih dari 2 kullah yang kena benda yang najis. Tayyib, kaidah kita selama tidak berubah maka air tersebut masih tahur. Terlepas jijik atau tidak ya. Kalau orang jijik ya itu bukan kembali ke hukum air itu tahur atau tidak. Antum jijik tidak mau mandi di situ misalnya, karena orang sudah buang air di situ ya, itu hukum dari diri sendiri. Jijik bukan karena air itu najis. Paham ini? Kalau airnya sudah berubah, selesai. Berubah dalam artian karena najis tadi itu, bukan karena benda yang suci. Tayyib. Kemudian tentang bejana orang yang pelihara anjing. Tayyib, selama antum tidak lihat anjing di situ jilat-jilat ya, suci, hukum asal suci. Kalau antum lihat anjingnya sedang jilat-jilat itu semua piring yang ada di situ kan, baru antum disuguhkan piring yang sama ya selesai. Najis. Selama tidak dilihat, tidak terlihat ya sudah, hukum asal suci. Iya kan? Tapi saya jijik Ustaz, ya sudah berarti hukum diri, hukum kembali ke hukum, bukan hukum itu cuma jijik saja. Kalau jijik ya kembali ke diri sendiri. Kalau tidak mau makan di situ ya tak usah makan di warung sana. Iya. Semua hukum kita cerita hukum, bicara hukum. Selama antum tidak lihat ada najis, tidak jelas, kembali ke hukum asal. Paham ya? Kembali ke hukum asal, hukumnya suci. Kecuali jelas ada najis di situ. Baik ya ikhwan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.